Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sampai pada detik ini nikmat yang begitu besar setelah nikmat iman dan juga nikmat Islam, yaitu nikmat ketawaduan, di mana tentunya kita ketahui bahwasannya tanpa tawadhu seseorang dia tidak akan pernah bisa untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Tanpa ketawaduan seseorang dia tidak akan pernah bisa khusyuk di dalam setiap ibadah-ibadahnya. Dan juga di dalam tanpa ketawaduan seseorang dia tidak akan pernah bisa untuk berada di dalam jalan yang lurus. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih memberikan kepada kita nikmat yang berupa ketawaduan, yaitu apa? Rendah hati. Sehingga dengannya kita senantiasa bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengannya kita senantiasa bisa menerima Alkitab wa sunnah. Karena tidaklah yang menghalangi seseorang untuk taat, tunduk, patuh kepada Rabbnya, begitu juga untuk bisa menerima Alkitab wa sunnah, yang menghalanginya tidak lain cuma satu, yaitu lawan daripada ketawaduan, dia adalah kesombongan. Ya, sebagaimana Nabi SAW menerangkan tentang makna sombong di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini kesombongan itu adalah seseorang dia menolak kebenaran dan suka mencela orang yang membawa kebenaran. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikun, mereka tidak mau masuk ke dalam hidayah Islam. Mereka enggak mau mengikuti petunjuknya Nabi SAW. Tidak lain disebabkan karena sebab kesombongan yang ada pada diri mereka. Maka dari itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya apa? Dzalika bi annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Yani mereka orang-orang musyrikun jahilun, ketika mereka diseru kepada kalimat la ilaha illallah, diajak oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam, apa yang mereka lakukan? Yastakbirun, mereka sombong. Ya. Wa yaqulun, bahkan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun.
Apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami ini untuk seorang penyair yang gila? Itu apa? Mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kesombongan. Maka dari itu, ketika seseorang dia masih bisa menjalankan ketaatannya dan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia masih senantiasa lapang dadanya menerima Alkitab wa sunnah dan juga syariat Islam, maka ini tidak lain muncul karena sebab sifat tawadhu yang merupakan lawan dari kesombongan, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang setelah dia mendapatkan nikmat hidayah yang berupa iman dan juga Islam. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bulughul Maram, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan tentang syurutus salah, berkaitan tentang syarat-syarat salat. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu bab tentang sutrah. Ini apa? Bab yang merupakan pembatas ya antara seseorang ya dengan apa? Dengan salatnya atau tempat salatnya. Qala al-muallif, berkata al-muallif, babu sutratil musalli, bab sutrahnya orang yang salat. Ini sutrah ini dikata apa? Satara. Ini satara itu artinya apa? Penutup, sitar. Ini penutup, hijab, tirai. Ini juga disebut apa? Ya, sitar. Ini dari kata satara, yang menutup atau yang menghalangi. Ya, maka dari situ di sini kita mengetahui bahwasanya seseorang yang salah maka disyariatkan dia untuk mencari sutrah. Ini apa? Mencari pembatas. Tujuannya apa? Agar tidak dilalui oleh hewan atau tidak dilalui oleh manusia. Ya, tujuannya adalah apa? Agar sholatnya itu bisa khusyuk. Ya, maka dari itu apa? Ketika seseorang sholat, maka hendaknya dia untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan untuk dirinya apa? Sutrah. Ini pembatas. Ya, antara apa? Antara tempat dia berdiri dengan apa? Dengan pandangan sholatnya. Ya, ini perkara yang sangat penting. Ya. Bab sutrati musalli, bab tentang sutrahnya orang yang salat. Disebutkan hadis yang pertama dari sahabat Abu Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Juhaim ya Ibnul Harith, ini anaknya Harith radhiyallahu anhu. Disebutkan radhiyallahu anhu, ini menunjukkan apa? Al-Harith bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Juhaim, anaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Juhaim mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau ya'lamu al-marru baina yadayil musalli madza alaihi minal itsm lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Masyaallah. Disebutkan di dalam hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, beliau bersabda, "Lau ya'lam," ay lau seandainya ya'lamu al-mar. Ini apa? Al-maru ini artinya apa? Orang yang lewat. Ini orang yang melintas. Seandainya orang yang melintas itu mengetahui, ya, orang yang melintas apa? Al-maru baina yadayil musalli. Ini orang yang melewati di antara apa? Baina yadayi itu maknanya apa? Di hadapan orang yang salat. Ya. Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang salat, dia mengetahui madza alaihi minal itsm, bahwasannya perbuatannya itu termasuk bagian daripada dosa. Ya, ini maknanya apa? Orang yang lewat di depan orang yang salat muta'ammidan aliman. Itu apa? Dalam keadaan dia sengaja, dalam keadaan dia telah tahu. Ya. Makanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya alaihi minal itsm. Ini termasuk daripada dosa. Berarti ini apa? Hukumnya mamnu', haram. Seseorang yang mengetahui saudaranya sedang sholat, kemudian apa? Dia berjalan tepat di hadapan orang tersebut. Ya, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Madza alaihi minal itsm. Ya, kalau dia tahu seandainya seseorang dia lewat di depan orang yang sholat itu adalah dosa, kata Nabi SAW, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Maka dia menanti selama 40
ya, itu lebih baik daripada dia harus berjalan. Ya, ini maknanya Pak, seseorang ketika dia lihat ada saudaranya sholat mungkin, ya, qadarullah saudaranya ini nggak paham, mungkin sholatnya di tengah jalan, boleh nggak sholat di tengah jalan? Ini udah lewat pembahasannya ya, boleh nggak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang sholat di tempat jalannya orang, nggak boleh seseorang sholat ya di dekat kamar mandi, boleh seseorang sholat di dekat tempat sampah, ini nggak boleh. Ya, sehingga akhirnya apa, mengganggu jalan dan juga apa, membuat orang yang sholat tersebut tidak khusyuk. Ya, misalkan depan pintu, ya, kemudian apa, itu biasa orang jalan, dia sholat di depan pintu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tetapi kalau misalkan memang dia sudah sholat di situ, ya, terlanjur sholat di situ, ya, maka orang yang mau melintasi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada dia melewati, ya, di hadapan orang yang sholat tersebut, melintas di hadapan orang yang sholat tersebut, itu lebih baik dia menunggu 40. Ya, di sini disebutkan arba'ina. Ya, ini maknanya Pak, lebih baik dia menanti daripada apa, dia lewat. Kenapa? Karena melewatinya, melintas di hadapan orang yang sholat dalam keadaan muta'ammid dan sengaja, aliman, tahu kalau misalkan apa, di situ ada orang yang sholat, ya, kemudian apa, dia sengaja lewat, ya, maka ini termasuk daripada dosa. Tetapi kalau misalkan tidak sengaja, kemudian dalam keadaan terpaksa, ya, maka tidak ada dosa. Ya, misalkan seseorang, ya, dia sudah nggak kuat mau ke kamar mandi pas sholat Jumat, ternyata ada orang yang sholatnya juga apa, dekat dengan apa, dengan ya jalan menuju kamar mandi, sehingga menghalangi kalau mau ke kamar mandi. Ya, dia sudah nggak kuat sekali, harus ke kamar mandi, maka dia dengan terpaksa akhirnya apa, dia melintas. Ya, maka tidak ada dosa. Kenapa? Karena setiap amalan kalau itu menyelisihi syariat tetapi dilakukan karena sebab dia tidak tahu, dia lupa, atau apa, karena sebab dia terpaksa, maka tidak terhitung sebagai suatu dosa. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi kepadaku untuk umatku dari setiap kesalahan yang dilakukan karena sebab dia tidak tahu, karena sebab tidak sengaja, atau karena sebab apa, dia terpaksa. Begitu juga tidak sengaja. Ya, misalkan buru-buru nggak tahu dia, ternyata ada orang sholat, ya, nggak tahu, tiba-tiba dia lintas, ya, orangnya sudah ngasih tanda, ternyata lewat, dia nggak tahu. Ya, kalau udah seperti ini ya sudah, jalan saja. Ya, jangan malah justru apa, balik lagi. Ya, akhirnya 2 kali. Udah lewat, ada yang sholat, mundur lagi, ya, jangan. Ya, jadi 2 kali. Ya, ya sudah. Karena sebab dia tidak tahu, tidak terhitung sebagai suatu dosa. Yang dimasukkan di dalam hadis ini, law ya'lamu al-maru baina yadayil musalli madza 'alaihi min al-itsm, idza kana muta'ammidan wa 'aliman. Dalam keadaan dia sengaja dan dia tahu di situ ada orang yang sholat. Tetapi kalau misalkan dia tidak tahu, ya, maka apa? Maka apa namanya? Ya, maka dia tidak terhitung sebagai orang yang berdosa. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya, dan hadis ini menunjukkan atas apa? Atas tahrim. Ini haramnya seseorang apa? Al-murur baina yadayil musalli. Ya, haramnya seseorang dia jalan di hadapan orang yang salat. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang salat? Ya, tetapi di sini keharamannya apa? Keharamannya ini ketika apa? Ketika orang yang salat itu dia telah memasang sutrah. Ini apa? Ketika orang yang salat al-musalli dia sudah meletakkan sutrah. Ya. Kalau dia sudah meletakkan sutrah, maka nggak boleh ada orang yang apa? Melewati di hadapannya. Atau apa? Atau dia yada'u. Ya. Itu apa? Ya rudduh, dia menghalangi. Ya, ketika mau lewat dihalangi. Ya, nggak mau terima dia. Ya, akhirnya tetap maksa jalan. Maka orang yang seperti ini berdosa. Ya. Ketika seseorang dia sudah memasang sutrahnya atau dia sudah sholat mendekati sutrahnya, ya, maka nggak boleh ada seseorang yang apa? Seseorang yang ya kemudian apa? Kemudian jalan di hadapannya.
Dan ini juga merupakan perkara yang sangat penting bagi musolli. Setiap dia mau salat, maka hendaknya dia mencari sutrahnya dulu terlebih dahulu. Ya, pernah sahabat Umar bin Khattab yang menemukan ada ya sahabatnya salat tetapi apa? Tidak mendekat dengan sutrah. Akhirnya oleh sahabat Umar bin Khattab apa? Ditarik agar apa? Digeser agar mendekati sutrah. Jadi menunjukkan apa? Ini menunjukkan pentingnya seseorang sebelum dia salat, maka dia bersungguh-sungguh terlebih dahulu mencari sutrah. Ya. Kenapa? Agar jangan sampai saudaranya itu terjatuh ke dalam suatu dosa atau kesalahan. Dan inilah dalam Islam. Ya. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mencegah seseorang terjatuh ke dalam kezaliman. Ini cara kita menolong saudara kita. Ya, bukan sengaja membiarkan saudaranya terjatuh ke dalam kezaliman baru setelah itu kita apa? Kita peringati, tidak. Tetapi seorang muslim dia mencari celah gimana caranya supaya saudaranya itu tidak terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Ya, maka dari itu seorang yang mau sholat maka hendaknya dia bersungguh-sungguh dia cari dulu sutrah. Ya, enggak sembarangan. Ya, datang ke masjidnya luas, tiba-tiba berdiri di tengah masjid, sholat tanpa sutrah. Maka hendaknya apa? Dia penuhi dulu tempat yang bisa untuk dijadikan sutrah. Ya, karena Nabi SAW beliau mengatakan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang berlaku zalim atau yang dizalimi. Bagaimana menolong saudara kita yang berlaku zalim? Aitamna'u an zulmi. Cegah dia untuk tidak berlaku kezaliman. Zalim itu maknanya apa? Ay wad'u syai' bi ghairi mawdu'i. Meletakkan sesuatu yang dia apa? Bukan pada tempatnya. Ya, jangan sampai kita zalim, jangan sampai juga kita biarkan orang lain berbuat kezaliman. Maka dari itu apa hendaknya orang yang salat, maka hendaknya apa? Dia mencari sutrahnya terlebih dahulu. Ya. Lalu kalau misalkan dia tidak menemui sutrah, ya, atau kita menemui ada al-musalli, orang yang salat tetapi apa? Laisa alaihi sutrah. Dia enggak pakai sutrah. Bingung kita. Salatnya di tengah. Ya, enggak ada sutrah. Ya, kita mau jalan, kebetulan sudah buru-buru mau pulang. Ya, gimana ini caranya nih? Orang ini masih apa? Masih salat. Ya, maka batasan apa saja kita diperbolehkan untuk murur baina yadayhi. Melewati apa? Hadapannya. Yang disebutkan oleh para ulama batasan jarak yang boleh dilewati untuk orang yang sholat, tetapi orang yang sholat tersebut tidak memasang sutrah. Yaitu apa? Yang pertama, kalau misalkan jarak antara dia itu 3 hasta dari jarak yang mau dilalui. Hasta itu apa? Ini hasta, dhira'. Jadi berarti berapa? Ini 1 dhira' itu biasanya berapa? Sekitar berapa? 40 ya. Ya, kalau ini kan 50 ya. Berarti 1 dhira' itu berapa? 40 ya. Sekitar itu 40 atau 5 cm. Berarti dikali berapa? 3. Ya, berarti hampir 1 meter. Ya, jarak 1 meter. Ya, misalkan nih kalau garis ini biasanya berapa ke sini? Ya, ada 1 meter ya. 1 garisnya. Oh, berarti apa? Ngelewatin garis itu. Maka tidak mengapa. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu ketika melewatinya itu apa? Baina yadai, benar-benar di hadapannya. Berarti apa? Di bawah jarak 1 meter. Jadi kalau sudah jaraknya dari kaki dia ketemu dari tempat dia berdiri ya 1 meter ke depan, maka di atas 1 meter ini boleh seorang untuk apa? Al-murur, melewati. Syaratnya apa? Kalau dia nggak pasang sutrah. Ya. Kalau dia nggak pasang sutrah. Begitu juga disebutkan oleh para ulama, ini jaraknya antara apa? Lemparan batu biasa. Ini orang melempar batu biasa. Jaraknya seperti itu. Ya, bukan lempar jauh ya, tapi ngelempar misalkan lempar biasa. Ya, sekitar 1 meter. Ya. Begitu juga disebutkan oleh para ulama, boleh seseorang dia melewati orang yang sholat tanpa sutrah. Kalau jaraknya itu apa? 1 langkah dari tempat sholat. 1 langkah dari tempat sholat. Langkah yang panjang, 1 langkah. Ya, berarti ya sama seperti ini. Ya, sekitar berapa? 95 atau sekitar 100 cm. Sama. Ini apa? Diperkirakan. Ya, kalau misalkan nggak bisa ngitung, ya, jangan pas orang lagi sholat, oh katanya 3 hasta. Oh, habis itu apa? Diukur dulu. Orang yang sholat khusyuknya hilang, keganggu. Dia ngukur dulu pakai ya hastanya, di jangan. Ya. Oh, dikira-kira saja. Oh, kira-kira semana nih? 1 langkahnya dia ke depan. Oh, ini sudah. Dia lewati yang di luar langkah itu. Maka tidak mengapa. Ya, begitu juga disebutkan ya oleh para ulama, ini antara kaki dan tempat sujudnya. Ini apa? Ketika seorang dia sujud sudah ketahuan. Oh, ini berarti antara kaki dan tempat sujud itulah yang nggak boleh untuk dilewati. Misalkan nih sujudnya kepala di sini, berarti lewati di atas kepala orang yang sujud. Tapi tunggu dulu.
Ya, jangan melewatnya pas dia sujud. Tunggu dia ketika berdiri baru lewat. Ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu mu'khiratir rahl, akhrajal Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya ketika perang Tabuk. Apa tuh perang Tabuk? Ini perang Tabuk itu peperangan di mana kaum muslimun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadang kafilah-kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Ya, yaitu apa, di Tabuk, suatu tempat yang jarang sekali airnya dan pada saat itu sedang musim panas. Ya, di mana musim itu adalah musim berbuah. Ya, sehingga banyak ya dari beberapa orang yang tidak ikut ya perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu pada peperangan Tabuk ini berbeda dengan perang-perang yang lainnya. Nabi tidak mensajil siapa saja yang ikut, sehingga ada beberapa orang yang tanpa uzur syar'i ya mereka tidak ikut, dan inilah orang-orang yang munafik. Ini perang Tabuk. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, su'ilah, ditanya fi ghazwati Tabuk, ketika pada peperangan Tabuk, an sutratil musalli, tentang apa? Sutrahnya orang yang salat. Ini batasannya. Apa saja sih yang bisa untuk dijadikan sutrah? Ya, kalau tadi adalah hadis yang tadi menerangkan tentang hukumnya. Seseorang apa? Salat dengan sutrah termasuk bagian yang masyru'iyah, disyariatkan. Orang yang melewati orang yang sudah memakai sutrah atau melewati di hadapan orang yang salat ya dengan sengaja ya tanpa uzur, ya maka apa? Hukumnya haram. Ya, adapun hadis yang kedua ini menerangkan tentang apa? Tentang batasan apa saja sih yang bisa untuk dijadikan sutrah. Ya. Apa saja yang bisa untuk dijadikan sutrah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu mu'khiratir rahl. Ya, ini apa? Yakni ya mithlu mu'khiratir rahl, ay mu'khiratir rahl ini apa? Mu'khiratir rahl disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya, itu adalah sandaran pelana yang biasanya ada di belakang hewan tunggangan. Ini biasanya nih hewan tunggangan ada sandarannya itu. Ya, sekitar apa berarti? Sekitar satu hasta. Ya. Ini. Yaitu apa? Disebutkan oleh Imam Nawawi, sandaran pelana yang biasanya ada di belakang ya punggung hewan. Ya. Nah, ini batasannya apa? Batasannya sutrah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang berikutnya. Jadi hadis yang ketiga di dalam bab ini juga masih menerangkan tentang batasan sutrah. Batasan apa? Batasan tingginya sutrah. Ya. Sebelumnya itu apa? Batasan untuk ya jarak antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Ya, adapun yang hadis kedua, ketiga ini menerangkan tentang apa? Tentang apa saja yang bisa dijadikan sutrah, berapa batasannya. Disebutkan di dalam hadisnya ya, Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahm. Yani hendaknya salah seorang di antara kalian liyastatir. Ini apa? Membuat sutrah. Ya, fi salatihi, di salatnya. Walau bisahm, walaupun hanya dengan anak panah. Ya. Kalau anak panah berarti berapa? Anak panah itu biasanya ukurannya sekitar 50 cm ya. Kurang lebih, atau 30 cm tergantung ya, bermacam-macam ya. Nah, seperti itu ya. Kalau 30 cm ya berarti benar ini apa? Satu hasta ya, 30 cm. Ini apa? Jarak, bukan jarak, apa namanya, batasannya sutrah, tingginya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang berikutnya, ini juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya hadis yang kedua dan ketiga ini yang menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang batasan apa? Sutrah yang diperbolehkan atau batasan tingginya sutrah. Ya, meskipun ya ada hal-hal yang tidak boleh untuk dijadikan sutrah. Jadi apa saja boleh dijadikan sutrah ya selama apa? Tingginya itu melebihi pelana ya atau sandaran pelana kuda ya, atau apa? Atau lebih tinggi daripada lebih tinggi dari saham. Itu apa? Dari ya anak panah. Tetapi apa saja yang boleh? Ya, di antaranya yang diperbolehkan tuh selain anak panah ya jidar.
Ya, ini tembok juga boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai sutra. Ya, tembok berarti termasuk di dalamnya juga apa? Tiang. Ini juga boleh untuk dijadikan sutra, tiang masjid. Ini boleh untuk dijadikan sutra atau tembok. Berarti bagian depan masjid boleh. Seseorang jadikan itu sebagai sutra. Ya, selain itu juga apa? Orang juga boleh untuk dijadikan sutra. Ya, orang yang sedang duduk. Ya, tapi syaratnya apa? Dia tidak menghadap kepada orang yang salat. Ya, melainkan apa? Punggung orang tersebut, maka boleh untuk dijadikan sutra. Masya Allah. Ya, begitu juga yang boleh dijadikan sutra, yakni syajarah. Ini apa? Pohon juga boleh untuk dijadikan sutra. Ya, syajar itu boleh. Begitu juga tongkat. Ya, itu apa? Tongkat atau tombak kayu. Ini boleh juga ditancapkan, kemudian apa? Dijadikan sutra. Jadi sutra itu nggak mesti yang harus lebar, yang penting tinggi. Ya, jadi nggak mesti lebar, yang penting tinggi. Ini cukup. Ya, batasannya apa? Batasan sutra. Ya, begitu juga boleh nggak hewan? Boleh hewan juga untuk dijadikan apa? Dijadikan sutra. Itu apa? Hewan tunggangan. Ya, boleh juga untuk dijadikan apa? Dijadikan sutra. Ya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya sutratur rajul fi salatihi as-sahmu wa idza shalla ahadukum falyastatir bis-sahm. Ini hadis yang sama dengan hadis yang tadi dibacakan. Ini apa? Sutrahnya seseorang di dalam salatnya itu apa? As-sahm. Itu apa? Anak apa? Wa idza shalla ahadukum, kalau ada salah seorang di antara kalian salat, maka falyastatir, maka hendaknya dia untuk menjadikan sutra bisahm, yaitu apa? Dengan anak panahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang dia menjadikan rahilah, itu apa? Menjadikan hewan tunggangannya sebagai sutra. Ya, disebutkan di dalam hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Ai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan hewan tunggangannya, kemudian apa? Beliau salat ilaiha. Ini apa? Menghadap hewan tunggangannya tersebut. Ya. Ini apa? Menghadap. Tapi nggak boleh kalau sholatnya itu di bagian apa? Di bagian duburnya hewan tunggangan. Ya, jadi memang harus juga apa? Harus juga diperhatikan kebersihannya juga. Ya, jadi nggak sembarangan juga ketika menggunakan apa? Hewan tunggangan. Ya. Begitu juga disebutkan di dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kana baina musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamurru syat. Kata Nabi sallallahu disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, bahwasanya antara musalli tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamurru syat. Ini jarak antara tempat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tembok itu apa? Melewati syat. Yani satu kambing. Ya, lewat satu kambing. Ini jaraknya. Dan di sini hadis ini juga menerangkan apa? Bolehnya menggunakan sutra, yaitu apa? Yang berupa tembok. Kenapa? Karena Nabi antara tempat sholatnya Nabi jadikan tembok sebagai sutra. Batasannya apa? Lewat kambing di hadapannya, maka itu adalah jarak antara dia dengan sutrahnya. Masya Allah. Ya, maka ini adalah apa? Yang boleh untuk dijadikan sutra. Adapun apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sutra, yaitu apa? Mushaf. Ini enggak boleh. Ya, Al-Qur'an enggak boleh dijadikan sutra. Ya. Bawa Al-Qur'an, ada Al-Qur'an nih, taruh di depannya. Enggak boleh dijadikan sutra. Ya. Kemudian apa lagi yang tidak boleh? Kata para ulama, benda yang membuat tidak khusyuk. Benda apa saja yang membuat tidak khusyuk. Makanya kalau misalkan buat sutra masjid, jangan ditulis sutra. Akhirnya orang yang sholat baca sutra gitu. Sehingga membuat apa? Tidak khusyuk. Atau ada ukiran-ukirannya, biar bagus ya. Biasanya orang pengennya kebaikan ini supaya bagus nih, nanti ada ukirannya, ada gambar masjidnya, ada gambar macam-macamnya.
Ya, ini kadang ya, manusia. Ya, kata Abdullah ibnu Mas'ud, wa kam min muridinil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan. Oh, biar bagus. Ya, dikasih gambar masjid, kasih gambar ukiran-ukiran. Oh, ada langsung. Ya, enggak polos gitu. Nah, ini jangan. Ya, kata para ulama, ya cari sutra-sutra jangan yang menghilangkan kekhusyuan. Ya, cari sutranya jangan yang menghilangkan kekhusyuan. Ya. Sehingga akhirnya ketika orang udah jadiin sutra yang seharusnya dengan sutra itu dia bisa menjadi khusyuk dalam sholatnya, malah dia lihat, wah ini ukirannya kok bagus sekali ya nih, oh ini masjidnya kayak gimana gambarnya. Jangan, ya. Begitu juga apa, nggak boleh seseorang menjadikan sutra benda-benda yang menyerupai berhala. Ini benda-benda yang menyerupai berhala ini juga tidak boleh. Ya. Menyerupai berhala, misalkan apa, patung, ya, kepalanya sapi atau kerbau atau patung apa gitu. Ya jangan. Karena apa? Menyerupai berhala, ya. Mau nyari sholat di toko nggak ada sutra, cari ada kucing begini-begini, ya. Jadiin sutra, jangan ya. Ya. Nggak boleh seorang menjadikan sesuatu yang seperti berhala sebagai sutra. Tetapi selain itu boleh. Ya, selain itu diperbolehkan minal ya hajar, dari batu atau syajar, ya, ataupun dari apa, dari pohon ataupun yang semisalnya, minal hadid, besi, ya, ataupun apa, ya dari apa, anak panah, ya tembok, ya begitu juga apa, tiang, ya ini boleh, atau seseorang boleh, dengan syarat apa, orang tersebut tidak menghadap kepada orang yang sholat, ya tidak berhadapan dengan orang yang sholat. Kenapa? Karena akan menghilangkan kekhusyuan, ya. Maka dari itu imam itu apa, diperintahkan ketika sudah sholat menghadap ke jamaah, menghadapnya itu agak miring, ya, enggak benar-benar menghadap. Agar apa, kalau mungkin ada orang yang mau berdiri langsung sholat sunnah, itu apa, tidak terganggu. Ya, ini juga perkara yang sangat penting. Kalau misalkan imam sudah menghadap kepada apa, ya kepada makmum, ya kemudian di belakang itu mungkin sudah lama, sudah zikirnya sudah cukup, mau sholat, ya sudah mulai bangkit, ya maka imam itu harus tahu diri, ya imam dia berpindah atau imam dia apa, langsung menghadap ke berbalik membelakangi orang yang sholat. Ya jangan diam. Ini juga beberapa orang di zaman kita ini tidak memahami. Ya, sehingga akhirnya banyak orang yang imamnya masih menghadap ke jamaahnya dan menghadapnya tidak miring, tetapi apa, menghadap. Ya kemudian setelah itu apa, ya orang yang di belakangnya sholat karena juga nggak paham. Akhirnya dia sholat sunnah dalam keadaan imamnya apa, duduk sambil zikir menghadap ke orang yang sholat. Ya, maka dua-duanya harus memahami tentang perkara ini. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya, hadis yang keempat di dalam bab ini. Wa an Abi Dzarrin, yani wa an Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatal mar'il muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahl al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Ya, al hadith wa fihi al kalbul aswad syaitan, akhrajahu Muslim. Baik. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ainahu dunal kalb. Baik. Disebutkan di dalam hadis ini dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW beliau mengatakan yaqta'u salatal mar'il muslim. Makna yaqta' ini asal katanya apa? Terputus. Dan terputus di sini maknanya bukan batal, tetapi rusak. Ini apa? Salatnya orang yang di mana di hadapannya dia biarkan lewat. Karena sebab dia tidak memasang apa? Sutra. Ya, dia udah enggak masang sutra, ada orang lewat dibiarkan. Yaitu apa? Al-mar'atu wal himaru wal kalb. Ya. Yaitu apa? Al-mar'ah, wanita lewat depannya, istrinya lewat, anaknya lewat, ya. Atau apa? Al-himar, ya, ini keledai lewat. Atau apa? Al-kalb, kalbul aswad. Ya, ini apa? Yakni ya anjing yang di mana apa? Bulunya semuanya hitam. Ya, disebutkan al-kalbul aswad syaitan. Ya, bahwasanya apa? Anjing yang hitam semuanya, tidak ada belangnya. Ya, ini adalah syaitan yang memang ingin mengganggu orang yang salat. Ya. Walahu, dan juga disebutkan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah nafsul hadis yang sama tetapi bukan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari,
Yaitu apa? Nahwu dunal kalb, ya, tanpa ada penyebutan al-kalb. Jadi apa? Al-mar'atu wal himar. Ya, ini dalam hadis yang lain yang dimasukkan juga oleh muallif, pengarang kitab. Nah, di dalam bab ini menerangkan bahwasannya apa? Bahwasannya seseorang kalau dia tidak memasang sutrah, dan juga penjelasan di sini bahwasannya apa? Batasannya sutrah itu adalah apa? Mukhiratir rahal. Ya, ini apa? Ya, ini kayu bagian belakangnya pelana. Ya, ini atau apa namanya? Pelana kuda atau hewan tunggangan. Ini batasan tingginya. Kalau misalkan seseorang dia tidak memasang ini, kemudian apa? Kemudian lewat al-mar'atu wal himar, wanita dan juga himar, keledai, wal kalbul aswad, begitu juga pak anjing yang hitam, maka ini akan memutus salatnya. Ya. Para ulama berbeda pendapat apakah memutus ini maknanya mengurangi pahalanya atau maknanya benar-benar apa? Yaqta' as-salah, memutus salat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya apa? Al-Imam Malik dan Imam Hanafi dan juga Imam Asy-Syafi'i, mereka semua apa? Mereka berpendapat bahwasannya hal ini tidak membatalkan salat. Ya, Imam Hanafi, Imam Malik, begitu juga apa? Imam Syafi'i. Ya. Ini maknanya yaqta'u di dalam hadis ini itu bukan membatalkan salat, tetapi apa? Yaqta'u ay yankhus. Ini mengurangi dari pahala salat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innar rajula, sesungguhnya seseorang la yansarif, berpaling dari salatnya, ya, wa ma kutiba alaihi, ya, dan tidaklah dicatat untuknya pahalanya illa, ada yang apa? Usyru salati, ada yang apa? 10 dia dapat. Ada yang kemudian dapatnya tus'uha wa thumnuha wa sub'uha wa sudusuha, ya, begitu apa? Wal khumsuha wa rubuha wa thuluthuha, begitu juga apa? Wasnisfuha, ada yang dapat setengah, sepertiga, ya berapa? 1/4 sampai 1/10. Ya, ini tergantung kepada kekhusyuan. Maka orang yang melewati, kalau itu adalah perempuan atau himar atau itu kalbul aswad, ya, anjing yang berwarna hitam, ya, maka ini akan mengurangi apa? Mengurangi pahala salatnya kalau dia tidak memasang apa? Sutrah. Tapi kalau dia sudah memasang sutrah, ya maka tidak. Ya, terlebih lagi apa? Kalau dia sudah apa? Dia sudah menahan orang yang mau lewat, tetapi orang tersebut lewatnya cepat atau memang nggak mau ditahan. Ya maka apa? Ya, namanya hewan terkadang tidak bisa untuk dikendalikan. Ya, dia lewatin sekali, kemudian apa? Masih mau, ya, lewatin sekali, ditahan lagi, masih lewat sampai 3 kali, maka apa? Tinggalkan. Ya, jangan sampai malah justru membuat apa? Membuat khusyuknya kita hilang. Ya sudah. Yang penting kita sudah pasang sutrah, maka itu sudah menjadi hujjah bagi kita. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ay yaqta'u shalah, ay memutus salat, maknanya apa? Yubtilu, yaitu apa? Membatalkan salat. Yubtiluha, ay membatalkan salat itu. Dan ini merupakan pendapatnya apa? Pendapatnya Imam Ahmad. Ya, jadi pendapatnya Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan bahwasannya apa? Orang yang dia tidak memasang sutrah kemudian lewat al-mar'a wal himar wal qalbul aswad, ya, ini apa? Ini membatalkan, ya, salat sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Yaqta' maknanya adalah apa? Ayyubtiluha, membatalkan salat. Tetapi Imam Ahmad merinci, ya, untuk wanita dan keledai tidak membatalkan salat kecuali anjing hitam yang polos. Ini perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang termasuk di dalam hadis ini yang membatalkan itu adalah apa? Al-kalbul aswad. Kalau al-mar'a wal himar tidak. Ya, kalau wanita ataupun apa? Keledai tidak. Tetapi kalau anjing hitam, ya maka apa? Ya maka memutus salat. Ya, begitu juga apa? Ada perincian yang lain disebutkan bahwasannya apa? Ketiga-tiganya memutus salat. Dan ini merupakan pendapat yang didukung oleh Pak Ibnu Hazm dan Taqiyuddin. Ya, mereka berpendapat enggak mesti harus anjing hitam saja, tiga-tiganya, karena di dalam hadis ini disebutkan secara bersamaan al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Jadi ada para ulama yang berpendapat kalau dia tidak masang sutra lewat 3 ini, sebagaimana ya zahirnya hadis ini, itu membatalkan salat. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya, wali Abi Dawud wa Nasa'i, begitu juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh, ya, Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Nasa'i, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Ini menunjukkan siapa?
yang menunjukkan ya beliau siapa Ibnu Abbas ini namanya Abdullah. Ya. Ini apa? Abdullah dan juga Abbas, ya. Ini kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Abbas ini anaknya Abbas. Abbas ini siapa? Ini Abbas ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ya 4 paman. Siapa yang pertama? Hamzah. Ada Hamzah. Begitu juga siapa? Abbas. Kemudian siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini namanya siapa? Abdul Uzza. Abu Lahab ini laqab. Namanya Abdul Uzza. Kemudian siapa lagi yang terakhir? Ini Abu Thalib. 2 yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas. 1 yang menentang Islam, siapa? Abu Lahab. 1 dia tidak menentang Islam, tetapi mati dalam keadaan apa? Kufur. Yaitu siapa? Abu Thalib. Ya. Kemudian nahwu duna akhirhu wa qayyada al-mar'a bil haid. Ya, disebutkan juga di dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Nasa'i, hadis yang sama nahwu semisal yang tadi. Bahwasanya apa? Yaqta'u shalah, akan memotong salatnya seseorang kalau apa? Idza lam yakun baina yadayhi musalli, ya, yadayhi mithlu mu'khiratir rahim. Ini apa? Kalau dia enggak pasang sutra yang setinggi itu, ya, itu apa? Kemudian lewat di hadapannya, tetapi apa? Duna akhirihi, tanpa ada apa? Penyebutan, ya, pada akhirnya wa qayyada al-mar'ata bil haid, ya, dan membatasinya apa? Wanita, tetapi apa? Bil haid. Ketika wanita itu adalah wanita yang apa? Wanita yang haid baru. Kalau wanitanya yang haid, maka baru ini apa? Membatalkan salatnya. Ya. Kemudian juga disebutkan wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, masih di dalam bab ini. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas. Jika ada seorang di antara kalian salat ila syai'in yasturuhu, ini salat menghadap sesuatu yang itu membatasi dirinya atau menutup dirinya minan nas. Ini apa? Memasang sutra. Ini salatnya dengan sutranya. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kemudian ada seseorang yang dia ingin melintasi di hadapannya atau menyeberang, ya, baina yadayhi, di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaknya dia apa? Menahan. Ya. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau misalkan dia enggak mau, maka apa? Hendaknya dia yuqatilhu. Ini maknanya apa? Bukan dibunuh, ya. Karena enggak boleh kita membunuh saudara muslim. Ini maknanya yuqatil itu apa? Ya, maka perangi. Ya. Makna perang itu maknanya apa? Selisihi. Ya, jadi apa? Kalau misalkan dia masih terus seperti itu, ya sudah. Ya, dia lewat. Tetapi apa? Tetapi setelah kita sholat, datangi, ingkari perbuatannya. Ya, bukan kemudian apa? Ya udahlah, biarin aja. Jangan gitu. Kenapa? Karena dalam Islam kita diperintahkan untuk apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Ini maknanya. Ini apa? Kalau misalkan kita lihat ada saudara kita berbuat salah, kita ubah dengan tangan kita. Sebagaimana seorang ketika dia sudah pasang sutra sholat, ada orang yang mau melintas, dosa nggak? Dosa. Maka apa? Ini sebuah kemungkaran. Dia sudah tahu kita sholat ada sutra, dia masih mau lewat. Ini kemungkaran, dosa. Maka apa kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu apa? Kita menolong saudara kita jangan sampai dia berbuat dosa. Man ra'a minkum munkaran, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Falyughayyir biyadi. Dia ubah dengan tangannya, halangi. Dia nggak mau, ya sudah. Jangan sampai sholat kita apa? Batal. Ya, nggak mau. Akhirnya apa? Oh iya, kata Nabi boleh diperangi nih, boleh dibunuh nih. Langsung berantem di sini. Akhirnya nggak sholat dia. Ya nggak, bukan gitu mas, bukan gitu maknanya. Tetapi apa? Ya sudah, kalau dia udah nggak mau, sudah 3 kali misalkan, tetap dia ngeyel, ya sudah, biarin aja sholat. Biarin saja dia lewat. Ya, kalau dia sudah lewat, kita sudah selesai sholat, baru datangi, ingkari, ya, berikan nasihat, nggak boleh, ya, seperti itu. Nah, itulah cara kita, ya, seorang muslim, ya, kalau kita nggak mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan kita, maka dengan lisan. Kalau ternyata dia marah-marah dinasihatin, ya sudah, tinggalkan. Ingkari dengan hati, itu maknanya. Ya, fa inna ma huwa syaitan, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Ya, ini syaitan di sini maknanya apa? Sifat. Ini bukan dianya jadi setan, enggak, tapi apa sih? Sifat. Karena syaitan ini merupakan sifat. Wa kana minal jin wa kana minal in. Syaitan itu
bisa jadi bentuknya jin, bisa jadi bentuknya manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil ins wal jin. Ya. Maka dari itu apa? Ketika seseorang dia melewati tempat kita sholat, ya maka apa? Ya maka kita hendaknya untuk apa? Untuk mencegahnya. Kalau nggak mampu, maka apa? Datangi, nasihati, kabari. Kalau nggak mau, kita selisihi perbuatannya. Nah ini sering terjadi kalau misalkan apa? Anak-anak ikut sholat bapaknya, ya kemudian anak-anak itu ngelewatin orang yang sedang sholat. Orang yang sudah sholat apa? Sudah menghalangi anak-anak. Namanya anak-anak, nggak bisa mundur, maju lagi, dihalangi lagi, mundur, maju. Dikira dia bercanda sambil ketawa-ketawa. Ya sudah, maka apa? Biarkan dia lewat. Ya, tetapi ketika sudah lewat, kalau ada bapaknya, kasih tahu ayahnya. Untuk apa? Untuk menasihati anaknya. Kalau misalkan ya tidak ada orang tuanya, maka apa? Panggil anak itu, nasihati dengan cara yang baik. Ya, jangan kemudian dimarahin. Nggak boleh, haram. Ya, anak kecil nggak paham. Ya, diajarkan dengan cara yang terbaik. Atau apa? Atau kabarkan kepada orang tuanya, ya agar kalau anaknya disuruh sholat di masjid, tolong diperhatikan untuk tidak melewati orang yang sholat. Nah, ini perkara yang sangat penting. Yang muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya bersama dengan orang itu ada al-qarin, maknanya dia memiliki sifat syaitan, atau disebutkan juga dalam hadis ini apa? Bersama dengan dia qarin, yaitu jin yang senantiasa mengikuti seseorang, ya, qarinnya. Itu apa? Yang memiliki sifat syaitan. Sudah habis ya waktu. Azan dulu. Tafadhal, afan. Ya, azan dulu, nanti kita lanjutkan 2 hadis biar pertemuan yang akan datang kita langsung masuk pada bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit karena tinggal 2 hadis, tetapi ini hadis yang penting untuk kita memahami. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh muallif, beliau memasukkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'a. Ini apa? Jika salah seorang di antara kalian salat, maka falyaj'al, maka hendaknya dia menjadikan tilqa'a wajhi. Ini apa? Di hadapannya itu apa? Syai'an, sesuatu, yaitu apa? Minas sutrah. Ini dari sutrah. Fa in lam yajid, kalau dia enggak mendapatinya, falyansib asa. Maka boleh dia untuk apa? Dia untuk menancapkan tongkat. Ini asan. Ini apa? Ditaruh tongkat, boleh, ya, atau kayu atau yang semisalnya. Fa in lam yakun, kalau misalkan dia juga enggak mendapati adanya apa? Ya, tongkat kayu. Ya, enggak ada. Ya, dia enggak bawa tongkat, dia enggak nemuin kayu, enggak ada pohon di tanah lapang. Ya, fi fadha, di tanah yang luas. Dia juga enggak bawa apa-apa. Ya, maka apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yakhutta khattan. Maka boleh dia untuk membuat garis. Ya. Dia buat garis dengan tangannya. Ini jaraknya apa tadi itu sudah disebutkan. Ini jaraknya apa? Antara tempat dia berdiri dengan tempat sujud, atau 3 hasta, ya, atau seperti orang melempar dengan lemparan biasa, atau melewati apa? 1 syat, ya. Maka boleh dia untuk apa? Membuat garis. Tsumma lam yadurruhu man marra baina yadayhi. Ya, kemudian tidak ada yang memudaratkannya, ya, man marra baina yadayhi. Ya, ketika ada seseorang yang melewati, maknanya apa? Bukan melewati di hadapannya, tetapi melewati dari garis itu. Maka apa? Tidak menyebabkan terputus salatnya. Kenapa? Karena itu sudah terhitung sebagai apa? Sebagai sutrah. Ya, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, walam yusib man zama anahu muttarib. Ya, dan enggak benar orang yang menganggap hadis ini apa? Ya, muttarib. Apa itu hadis muttarib? Ini ada perbedaan perawi dan juga apa? Gurunya di dalam sanad atau dalam riwayat berbeda yang tidak bisa dikuatkan satu dengan yang lainnya. Jadi ada yang mengatakan hadis ini ya bukan hadis yang bisa diterima karena sebab apa? Sanadnya rusak, dan ini tidak benar. Ya, muttarib. Tetapi apa? Ya, bal huwa hasan. Bahkan hadis ini kedudukannya adalah hasan. Ini hasan itu di bawah sahih. Ya. Di dalam hadis ini menerangkan kepada kita, yang pertama, hendaknya seseorang dia menjadikan, ya, di antara dia dan
ya tempat apa seseorang yang musalli yang salat hendaknya dia menjadikan apa sutrah, ya, karena ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faliyaj'al tilqa'a wajhi syai'a. Ini untuk mencari sutra atau menjadikan sesuatu sutra. Kalau dia nggak bertemu, ya maka apa? Maka boleh dia ya menggunakan apa? Garis. Ya, meskipun itu hanya garis. Tetapi dalam permasalahan ini ada perbedaan. Ya, ulama ya disebutkan sutra kalau itu berupa garis diperbolehkan oleh ulama Malikiyah dan juga jumhur ulama. Syaratnya apa? Kalau tidak dapat sutra. Boleh pakai garis kalau tidak ada sutra. Ini yang disyaratkan oleh siapa? Oleh ulama-ulama Malikiyah dan juga jumhur ulama. Berarti menunjukkan apa? Ini adalah batasan terakhir. Kalau memang tidak ketemu sutra. Kenapa? Karena Nabi SAW sebutkan fa in lam yajid ya falyansib asa. Kalau nggak bisa mendapati sutra, ya pakai apa? Kayu. Kalau juga nggak dapat, pilihan terakhirnya adalah garis. Ya, maka boleh dia buat garis. Ya, kalau misalkan apa? Kalau misalkan dia nggak menemukan sesuatu apapun untuk dijadikan apa? Sutra yang tingginya apa? Yang tingginya merupakan apa? Ya, seperti pelana kuda atau apa? Atau tingginya itu berada di atasnya, maka boleh. Ya. Nah, ini pilihan terakhirnya. Maka dari itu pendapatnya ulama Malikiyah dan jumhur ulama itu apa? Mensyariatkan boleh, tapi selama tidak ditemukan sutra. Jadi kalau di masjid, ya di karpet ini ada garis nih. Tapi ada juga sudah disiapkan sutra, maka apa? Maka dia ambil sutra, dia letakkan sutra. Jangan mentang-mentang ini udah ada garis, sudah cukup, nggak bisa. Ya, ini kalau menurut pendapatnya siapa? Ulama Malikiyah dan jumhur ulama. Adapun Imam Syafi'i mengatakan apa? Lebih utama menggunakan sejadah. Ya, lebih utama menggunakan sejadah. Jadi kalau ada sejadah, maka apa? Ulama Syafi'i mencukupkan. Kenapa? Karena sajadah itu lebih membentuk satu tempat. Ya, kalau garis hanya di depan saja, tetapi sejadah itu apa? Membentuk satu tempat. Ya, misalkan seseorang ya pergi di tanah yang luas terus bingung pakai apa nih? Dia punya imamah, pakai imamah, jadikan saja sajadah. Ya, sehingga orang nggak akan lewat apa? Orang nggak akan ngelewatin sajadahnya. Ya, atau kainnya, dia punya jubah nih. Ya, misalkan dia pergi, ya kemudian apa? Di tanah lapang mau sholat, dia cuma punya jubah satu. Nggak menemukan sutra, nggak apa-apa, dipasang jubahnya itu sebagai sajadah. Dia sholat di atas jubahnya. Jadi orang apa tahu orang ini lagi sholat, nggak boleh dilewati bagian itu. Ini kalau menurut pendapatnya siapa? Ulama ya pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, lebih utama apa? Lebih utama sejadah daripada apa? Daripada garis. Ya, jadi lebih baik mencari dulu apa yang bisa dijadikan sejadah. Ya, tayyib. Ini yang disebutkan tentang permasalahan apa? Permasalahan sutra kalau menggunakan apa? Kalau menggunakan ya garis. Kemudian disebutkan dalam hadis yang terakhir. Ya, ini merupakan hadis yang terakhir di dalam bab ini. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u salata syai'un wadra mastata'ta akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan di dalam ya sanadnya itu dhaif. Ya, disebutkan Nabi SAW mengatakan la yaqta'u sholata, tidak akan memutus salat syai'un sesuatu. Ya, ketika apa? Wadra mastata'ta. Yani maka cegahlah mastata'ta. Ini mastata'ta di sini bukan sekuat tenaga, tetapi apa? Semampu. Ya, beda. Kalau yang menerjemahkan dengan sekuat tenaga dengan semampu. Sekuat tenaga berarti apa? Makanya ada orang yang kalau misalkan lewat depan dia sholat, dihalangnya dengan keras. Nah, ini enggak juga disyariatkan di dalam Islam. Tapi mastata'ta. Ini apa? Tahan saja. Kalau misalkan memang sudah terlewat, ya sudah. Ya, atau misalnya ditahan, dia dilewati, ya sudah. Ya, jangan sampai membuat terjadi keributan keras. Orang melewat, nggak bisa keras. Akhirnya dia nggak khusyuk. Ini apa mastata'ta? Ini apa? Ditahannya itu secara apa? Secara ya biasa saja, ya semampu kita saja. Ya, Masya Allah. Dan juga apa di dalam hadis ini juga menerangkan bahwasannya apa? Menahan sutra atau membuat sutra, ya ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Ya, bukan dari perkara yang wajib. Kenapa? Karena kalau dari perkara yang wajib, orang yang sholatnya nggak pasang sutra, ya maka apa? Maka dia berdosa. Kalau termasuk dari syaratnya salat, makanya oleh
muallif tidak dimasukkan ke dalam bab syaratnya salat, karena bukan syarat salat. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan syarat salat dia nggak lakukan maka batalat. Ini apa salatnya batal. Tetapi apa hukumnya sunnah. Maknanya sunnah di sini ini berarti apa? Kalau seseorang dia lalai, dia nggak dapat atau dia nggak menemukan atau dia lupa, ya maka apa? Dia tidak berdosa. Ya, atau dia tidak mau pakai misalkan karena dia nganggap nggak ada orang nih, ya udahlah salat aja tanpa sutra, ya. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW ya, beliau pernah salat di tempat yang luas tetapi beliau tidak menggunakan sutra. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di tanah lapang, laisa baina yadayhi syai'. Ini apa? Tidak ada sesuatu di hadapannya. Maknanya apa? Tidak ada sutra. Ini berarti menunjukkan apa? Boleh seseorang salat tanpa sutra kalau dia tahu tidak akan ada orang yang lewat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fi fadha, di tanah yang lapang, ya. Diperkirakan tidak ada hewan, tidak ada ini, kemudian tidak mencari sutra atau tidak mendapati sutra atau tidak membuat sutra, maka tidak mengapa. Ya, atau lupa tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena hukumnya adalah sunnah. Ya, begitu juga disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba laysa li syai'in yasturuhu. Ya, bahkan disebutkan dalam hadisnya Al-Bazzar, Nabi pernah salat maktubah. Ini lebih jelas lagi karena nanti akan ada orang bilang itu hanya salat sunnah. Salat wajib harus. Maka datang lagi dalil. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau yusalli al-maktubah, salat wajib laisa li syai'in yasturuh. Ya, beliau tidak menjadikan di hadapannya itu apa sesuatu sebagai sutra. Berarti ini menunjukkan apa? Ya, sutra ini hukumnya sunnah tetapi apa? Dianjurkan. Maka kalau misalkan seseorang dia menemui sutra, ya maka hendaknya pas salat dengan sutra. Kenapa? Karena Umar Ibn Khattab ya ketika melihat temannya salat dekat di sampingnya ada tiang tapi salatnya malah justru enggak menghadap tiang sebagai sutra, maka Umar Ibn Khattab segera apa? Menyeretnya untuk apa? Untuk menghadap sutra. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting. Jangan sampai kita bermudah-mudahan, jangan juga sampai kita gulu di dalam permasalahan ini ya, sampai mendekat dengan sutra. Ya, orang ada sutranya misalnya temboknya ada 5 langkah, dia jalan 5 langkah. Akhirnya orang yang nggak paham ilmu bingung loh, nih kelompok mana lagi nih? Ya, sholatnya jalan sampai 5 langkah ini apa sholatnya? Ini mananya Pak? Mendekat dengan sutra. Kalau misalkan itu bisa dengan 1 langkah, lakukan. Kalau misalkan banyak, ya sudah. Ya tidak mengapa. Ini apa? Mastata'tum. Ini apa? Menjalankan perintah itu dengan apa? Sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya dilihat, wah, ini kalau saya jalan sampai 5 langkah ini pasti udah hilang khusyuannya. Cari aja sutra yang terdekat. Kalau nggak ada ya sudah cukup. Atau kalau misalkan dia punya apa? Dia punya ya sesuatu yang bisa untuk dijadikan, misalkan tasnya yang di samping, maka dia taruh di depannya. Ya, dia punya imamahnya, keluarkan, digulung, taruh di depannya. Dia sholat lagi. Ya, kalau misalkan jalannya dia itu malah justru menghilangkan kekhusyuan dan sutranya jauh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wa lafu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.